Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmatul Felicia dengan NIM C1C019145 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan akuntansi syariah. Untuk itu, pada hal yang saya lakukan dahulu yaitu menjelaskan poin-poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian akuntansi syariah, kemudian ada perkembangan transaksi syariah, dan yang terakhir ada perkembangan akuntansi syariah. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu akuntansi syariah. Jadi, akuntansi syariah ini merupakan satu sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan dan meringkas, melaporkan, serta nantinya menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kaidah nilai ajaran agama Islam. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk penggunaan laporan lebih luas, tidak hanya data finansial, tetapi juga mencakup pada aktivitas perusahaan yang nantinya berjalan sesuai dengan syariah, serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat, contohnya. Kemudian, akuntansi syariah ini juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional, mengingat keduanya dilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda. Jadi pada hal ini saya akan menjelaskan perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat saya simpulkan pada slide berikut ini, yaitu dasar hukumnya. Akuntansi syariah itu hukum etikanya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pada akuntansi konvensionalnya dasar hukumnya bisnis modern. Kemudian pada akuntansi syariah, dasar tindakannya itu keberadaan hukum Allah. Kemudian akuntansi konvensional itu dasar tindakannya itu rasionalisme ekonomis. Pada tujuannya, akuntansi syariah ini keuntungan yang wajar. Sedangkan akuntansi konvensional ini tujuannya memaksimalisasi keuntungan. Dan pada orientasinya itu berupa kemasyarakatan untuk akuntansi syariah, sedangkan akuntansi konvensional ini individual atau kepada pemilik saja. Dan pada tahapannya itu, akuntansi syariah itu dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional ini tidak dibatasi kecuali pada pertimbangan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan transaksi syariah, yaitu pada perkembangan transaksi syariah ini diawali dengan adanya Midgram Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 yang kemudian diambil alih oleh restrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasr Social Bank pada tahun 1972. Pada perkembangan ini, perbankan syariah terus berlanjut dan tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975, tetapi juga ada di negara-negara Eropa lainnya seperti Luxembourg pada tahun 1978, Swiss pada tahun 1981, dan Denmark pada 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi pada negara-negara Asia Tenggara yang mayoritasnya memang penduduknya itu beragama Islam. Dan kemudian ada di Malaysia, Bank Syariah pertama kalinya berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru 9 tahun kemudian melalui pendirian Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1991. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah ini meningkat tajam, terutama dilihat darinya perkembangan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Kemudian adanya sektor-sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini justru terus mengalami peningkatan, yakininya ada beberapa, yaitu obligasi syariah, kemudian pasar modal syariah, ketiga perusahaan pembiayaan syariah, dan adanya lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, dan real estate syariah.
Kemudian peralihan ini membawa dampak yang cukup besar bagi industri keuangan syariah, di mana terjadinya perpindahan regulator dari Bank Indonesia atau Departemen Keuangan yang menjadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Proses perpindahan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pada 31 Desember pada tahun 2012, kemudian pengaturan dan pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank beralih pada OJK, dilanjutkan dengan peraturan dan pengawasan perbankan terhitung dari 31 Desember 2013, dan terakhir pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro akan beralih terhitung dari 31 Desember 2015. Di tengah besarnya perkembangan transaksi syariah itu, maka kebutuhan atas akuntansi syariahnya semakin meningkat. Akuntansi berbagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan akuntansi syariah. Kita mulai dari periode sebelum tahun 2002, di bawah 2002. Jadi walaupun bank muamalat ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai saat tahun 2002 belum ada PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, yang bisa mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan. Walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution Accounting yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan pada 27 Maret 1991 di Bahrain. Kemudian pada periode kedua, yaitu periode dari tahun 2002 sampai ke 2007, 5 tahun. Pada periode ini sudah ada PSAK 99 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, dan juga bank syariah cabang syariah yang sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK. Kemudian pada bagian ketiga, yaitu periode tahun 2007 hingga sekarang. Pada periode ini PSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSHK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPP LKS, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ini, dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Jadi hasil pembahasan tadi, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah akuntansi syariah ini dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mempelajari akuntansi syariah, dibutuhkan pemahaman yang lebih untuk lebih baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islamnya. Terdapat dua alasan utama mengapa akuntansi syariah itu diperlukan, yaitu pertama sebagai tuntunan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Oke, baik, sekian hasil presentasi pembahasan saya mengenai akuntansi syariah. Semoga dengan pembahasan kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan penambahan wawasan kita terhadap akuntansi syariah. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.